Young Energy, Infinite Possibilities. Oke, halo Energens. Welcome back di episode terbaru kita di podcast kali ini yang kita bakal ngobrolin hal seru dan insightful. Wih, kira-kira episode kali ini tentang apa ya? Wow, baru banget ini. Jadi, di episode kali ini kita akan bahas tentang Agree to Disagree. Disagree. Agree to Disagree ini adalah serial di RI Podcast yang bakal ada pernyataan dan teman-teman sekalian bakal ngebahas pro dan kontra dari pernyataan tersebut, dan bahkan ada juga yang netral. Oke, kita langsung perkenalan aja. Kita udah kedatangan guest star kita yang sangat-sangat seru ini gitu. Nah, boleh perkenalan dulu? Oke, halo semuanya, kenalin aku Suci Rahayu Musti. Aku jurusan S1 Teknik Kimia angkatan 2023. Hello everyone, I'm Rachel Yolanda Patricia from Petroleum Engineering 2024. Halo semuanya, aku Dewi Dasutami dari Teknik Geomatika tahun 2024. Dan aku sendiri Nasional Blatu Balkis dari Teknik Geofisika angkatan 2024. Dan shout juga untuk tim hebat kita di balik layar yang sudah ngebantu berjalannya RI Podcast ini. Mungkin ada Adrian, ada Nashwa, ada Jacqueline juga. Dan tentunya kita juga mau ngucapin terima kasih untuk seluruh teman-teman SREUPN Veteran Yogyakarta yang terus mendukung acara RI Podcast kita. Yeay, jangan lupa ditonton ya. Oke guys, langsung aja. Lately kalian ada kesibukan apa nih? Wow. Oke, kalau aku sendiri itu sekarang lagi sibuk kuliah aja karena di semester ini aku ada praktikum juga dan lagi ikut beberapa event. Kebetulan di SRI itu lagi banyak banget event-event juga kan. Nah, of course, tentu juga aku juga nih kalau misalnya aku pasti sibuk kuliah, terus juga di prodi aku juga ada praktikum, ada 3 ya di semester 3 ini. Nah juga terus di departemen aku sendiri di SR ini juga lagi sibuk-sibuknya. Oke, kebetulan kita sama-sama teknik ya berempat ya. Iya. Tadi kesibukannya kalau nggak laprak gitu ya kuliah. Aku juga lagi sibuk laprak banget dan praktikum. Aku kali ini bener-bener praktikum paling susah di jurusan aku, sampai kita nggak tidur dan benar-benar harus begadang di Mato. Wow. Oh wow. Nah, kalau Dewi sendiri apa nih kesibukan akhir-akhir ini? Aku jujur minder ya lihat kalian kayak sibuk-sibuk banget gitu. Kenapa kamu nggak sibuk loh? Iya, kayak biasa aja gitu. Oh bisa gitu deh, keren. kamu anak teknik tapi nggak sibuk gitu. Kayaknya jarang ya anak Iya. teknik gak sibuk gitu. Bener banget. Iya, kalau nggak sibuk banget ya. Tapi kamu nggak sibuk sama sekali? Enggak sih, alhamdulillah. Tapi sekarang lagi nyiapin eventnya SRE, ada Yeay, Summit. event baru ya ini Wow, ya. iya, tungguin stay tune ya guys. Oke. Nah, jadi kan tadi udah sempat di-mention kalau kita akan bahas soal agree to disagree yang topiknya adalah tentang energi baru terbarukan, renewable energy. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak sih renewable energy itu? Iya, mungkin kayaknya masih banyak teman-teman di Masih luar asing sana ya. yang masih asing banget nih dengan EBT itu apa sih, terus kenapa juga kita harus peduli terkait hal tersebut. Gimana? Kalau menurut aku sendiri tuh namanya aja renewable energy ya, berarti Yes. Energi yang terbarukan yang memang lebih clean, terus juga dia itu nggak cuma sekali pakai tapi punya nilai keberlanjutan. Misalkan kayak ada matahari, terus ada hidro, terus juga sekarang lagi tren ini geothermal. Iya benar. Berarti jadi solusi banget ya buat kita. Kita kan sekarang kebanyakan apalagi di Indonesia masih pakai fosil ya, dengan masih banyak kekurangan lah apalagi soal biaya. Nah, yang bikin EBT itu penting karena EBT itu dia nggak bakal habis. Jadi beda sama fosil yang itu stoknya udah menipis dan nggak berkelanjutan. Nah, menurut kalian nih, EBT itu hanya sekedar apa ya, FOMO atau sekedar hal yang viral terus lagi hilang, atau memang solusi buat kita? Nah, kalau menurut aku sendiri, EBT ini tuh bukan cuman tren sesaat doang gitu loh yang kayak bentar lagi bakal hilang, tapi menurutku ini tuh salah satu langkah panjang yang bisa kita ambil buat
keberlangsungan masa depan kita yang lebih oke. Soalnya kalau misalnya aku udah baca-baca itu, pemerintah itu bahkan juga mendukung soal transisi energi terbarukan ini. Jadi tuh aku baca kalau misalnya pemerintah itu nargetin kalau misalnya Indonesia itu maksimal di tahun 2034 35% dari pembangkit listriknya itu berasal dari energi terbarukan. Terus juga ada kalau misalnya pemerintah itu nargetin maksimal tahun 2060 kita tuh Indonesia tuh udah net zero. Jadi menurutku dari segi pemerintah yang besar aja itu udah bukan main-main gitu loh soal energi terbarukan. Ada direncanain Iya ya berarti benar, ya. dan berarti kan itu tuh bukan cuman tren sesaat doang Iya. kan, tapi benar-benar jangka panjang yang memang mau diraih sama Indonesia. Nah, kalau menurut aku ngomongin soal EBT alias energi terbarukan ini menarik banget ya. Banyak orang mikir jangan-jangan EBT ini cuma tren doang, kayak hype yang sebentar lagi reda. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya EBT itu bukan cuma sekedar gaya-gayaan atau tren musiman. Kenapa? Karena kebutuhan energi kita makin besar, sementara sumber energi fosil kayak minyak dan batu bara itu makin menipis. Belum lagi masalah emisi karbon yang bikin bumi makin panas. Jadi EBT hadir bukan sekedar ikut-ikutan tren, tapi lebih ke jawaban atas tantangan jangka panjang. Apakah EBT punya tantangan? Jelas ada. Mulai dari biaya dan awal yang tinggi, teknologi yang masih berkembang, sampai masalah infrastruktur. Tapi kalau dibilang cuma tren, rasanya kurang pas, karena faktanya banyak negara yang sudah komit untuk bikin transisi energi tinggi. Bahkan Indonesia sendiri punya target net zero emission di 2060. Jadi kalau ditanya solusi atau tren, menurut aku EBT itu solusi jarak panjang. Cuma ya proses menuju ke sana nggak instan, butuh waktu, investasi, dan juga komitmen serius dari semua pihak. Oke, penjelasannya sangat lengkap ya, sangat Jelas rinci. Aku banget sampai sih. wow. Gitu ya, aku baru tahu pemerintah Iya. ternyata udah mempersiapkan merancangan yang sangat banyak, sangat Bener complete banget. gitu. Dan aku mau Agree. nambahin nih, Oke, kenapa itu? kalau misalkan kita mau lihat ini tuh sebenarnya tren doang atau Atau kayak emang fokus sih ke situ. Nah, kalau dari pengamatan aku pribadi, memang hampir semua sektor saat ini tuh menuju ke EBT. iya menuju ke bener renewable banget. energy. Industri besar Kalau ya. misalkan kita Heeh. lihat ya kayak lomba-lomba, Iya. terus juga anything sih sebenarnya kayak Udah mengarah ke seminar, sana. course-course Yes. itu tuh arahnya semua adalah ke renewable energy. Yes. Jadi selain dari pengamatan secara policy ya, aku rasa sektor EBT ini memang highly potential untuk economic growth, juga untuk lingkungan juga gitu. Dan kalau misalkan dari aku sendiri, aku juga lagi seneng nih mempelajari soal carbon capture. Wow, kenapa Apa tuh, itu? Kak? Apa? Aku baru Apa sih dengar itu ya. carbon capture itu? Soalnya kan iya. kita kebanyakan dari apa ya, dari teknik yang ngerusak gitu loh. Wah, Eksplorasi. Iya, eksplorasi. Iya, kita Itu butuh pakai Itu kan tetap Iya. iya. Tetap penting loh, eksplorasi kan tetap penting. Nah, sekarang itu memang arahnya adalah ke carbon capture storage. Yang sepahaman aku memang itu tuh lebih ke untuk mengurangi emisi karbon dengan kayak di minyak belajar juga nggak sih soal- Belajar. iya. Wow. Dan Kok aku kalau nggak dari belajar ya? Belum Lanjut. kayaknya belum. iya, kalau dari pengamatan geomatikanya sendiri itu tuh bisa dihitung sebetulnya kayak ya kalkulasi lah tentang seberapa potensial si emisi ini tuh bisa tereduksi atau kayak kita bisa ya di capture itu tadi karena di underground kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke, keren. Oke, kita bakal masuk ke segmen spesial kita karena kita udah bahas tadi banyak banget soal EBT, basic-basicnya. Kita masuk ke segmen spesial yaitu agree to disagree. Jadi aku bakal kasih pertanyaan buat teman-teman ya, teman-teman boleh mau pendapatnya mau pro atau kontra ataupun netral tapi kasih alasannya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah EBT itu adalah solusi terbaik buat nurusin emisi karbon gitu dan ngurangin ketergantungan sama energi fosil? Setuju atau enggak? Mungkin boleh dulu dari siapa? Siapa dulu nih? Gimana? Yang nih? pro dulu, siapa yang pro? Aku pro sih. Oke, boleh. Oke, aku dulu ya. Jadi kalau dari yang tadi udah dibahas juga dan Rachel juga kayak udah penjelasannya Penjelasannya. panjang banget, runtut banget. Kita punya tantangan, punya challenge di implementasi renewable energy sendiri di Indonesia. Tapi aku rasa memang cukup apa ya? Efektif banget sih adanya EBT ini. Kalau misalnya kita mau lihat data ya, koreksi kalau aku salah, tapi aku sempat pernah baca kalau
penggunaan renewable energy itu tuh beneran semereduksi itu emisi yang ada. Jadi bahkan bisa dibilang kayak 10 sampai 20 kali lipat bahkan. Gede Kalau juga ya. iya, aku Lumayan. pernah baca tuh kalau kita pakai batu bara, karbon dioksida yang dihasilkan itu bisa sampai 800 Hah, eh, jauh banget ya. Iya, 800 Oke, oke. berapa juta Heeh. apa ya namanya? Unitnya. Itulah Gitu juta lah lah pokoknya pokoknya. ya. itulah ya. Nah, Gede sedangkan, pokoknya. iya, sedangkan kalau kita penggunaannya pakai yang renewable EBT, itu tuh bisa kayak cuma 20 sampai 40-an. Nah, berarti kan kecil signifikan banget banget ya Jauh perbedaannya. banget. Jadi aku rasa by data terus juga yang kita rasakan juga itu tuh apa Bukti ya, nyata bukti deh. nyata gitu Bener. kalau misalkan renewable energy is one of the best solutions di Betul banget. era sekarang, di degradasi lingkungan ini gitu. Bener, buat masa depan kita ya. Betul. Oke. Tapi the problem isn't that simple. Transisi ke EBT itu nggak bisa cuma ngomong doang, ya. It needs advanced technology, reliable energy storage system, and a stable power grid. Nah, masalahnya, not every region is ready, especially di daerah-daerah terpencil. Kalau kita nggak hati-hati, ujung-ujungnya bisa jadi kita malah ketergantungan sama import technology instead of building our own. Jadi ya, it's not just about going green, but also about how prepared we are as a country to really make it happen. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri, aku di posisi netral ya sepertinya. Nggak pro nggak kontra ya. Aku nggak pro nggak Gitu kontra, ya. aku Oh, netral netral banget. di Jadi situ. aku sebenarnya Boleh. nangkep banget yang disampaikan sama Dewi maupun Rachel tadi. Kalau misalnya memang benar EBT ini tuh solusi jangka panjang yang sangat oke banget buat kita capai gitu kan, karena banyak sekali faktor keuntungan yang bisa kita dapatin kalau misalnya kita benar-benar bisa transisi ke energi baru terbarukan. Cuman benar juga yang dibilang Rahel tadi, kalau misalnya tantangannya tuh nyata banget gitu loh, kayak tantangannya depan juga mata lumayan banget besar. ya. Iya benar, apalagi Apalagi untuk soal biaya. dicapai dalam skala negara itu tuh pasti susah banget dan banyak tantangannya. Cuman menurutku kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, jadi mau kapan lagi gitu loh. Sedangkan kita tuh udah tahu kalau misalnya energi baru terbarukan ini emang bagus banget gitu, tapi kita nggak mau mulai karena takut beberapa faktor. Menurutku itu nggak banget. Jadi menurutku kita lebih baik investasi dari sekarang Mulai gitu. dulu deh Iya gitu. benar, lebih baik tuh mulai dulu, karena kalau nggak mulai jadi kapan lagi. Kita bisa investasi dari segi riset, dari segi sumber daya, karena sebenarnya kalau dilihat dari sektor sumber daya energi terbarukan tuh Indonesia tuh udah oke banget gitu lah. Kita punya berbagai macam sumber daya yang memumpuni untuk kita dapat transisi. Cuman emang kendalanya kita tuh di sumber daya manusia, di Teknologi strategi. juga Iya ya. bener banget, di teknologi juga kita mungkin masih agak kurang karena masih meraba-raba mungkin ya. Iya, tapi bener sih, aku setuju banget sama poinnya Suci dan juga Rahel, karena secara industri sendiri Indonesia tuh memang udah jauh ketinggalan nih dibandingkan Betul. sama Negara-negara negara-negara yang lain, maju even ya. kayak negara di Asia Tenggara, Asia Tenggara, Asia Aku ya. ngomong ASEAN sama Asia Tenggara jadi kayak Terlalu Iya, fokus EBT. iya, terlalu Iya, fokus terus nih. jadi Jadi bahasanya EBT. berat ini. Wow, daging banget ya guys. Aduh. damn. Kok jadi tiba-tiba deh? Iya, jadi itu tadi bahwa memang kalau kita lihat di Europe gitu misalkan, Wow. atau lebih jauh lagi di mana? Iya, di mana-mana itu Iya, tuh di mana-mana. sebetulnya udah jadi tren banget, bahkan jadi Betul. Mengganti habit ya. dari mereka sendiri, baik dari sektor policy sampai ke masyarakatnya. Nah, sedangkan kita kan istilahnya baru mulai tadi ya, kata Baru Sushi, meraba ya, tadi kan meraba-raba. Betul banget. Trial dan error itu pasti terjadi. terjadi. Jadi mending kita ngambil resiko besar gak sih? Tapi kita punya perubahan baru. Iya, Iya, betul. Ya kalau- setidaknya kita mulai Iya, kan, bener, daripada bener, kita bener. nunggu semuanya settle, kayaknya nggak ada yang kayak gitu deh. Kapan Bener. mulainya dong? Betul. Gitu. Kalau kata quotes itu kan apa? Apa tuh quotesnya tuh? jangan menunggu sempurna untuk memulai. Oh, bener banget. Catat Suci. Oke. Nah, kita masuk ke sisi lain. Ada yang bilang EBT itu belum siap. Kayak tadi yang dibilang teman-teman ya, karena teknologinya mahal, infrastrukturnya belum ada. Nah, gimana tuh? That's valid, bener banget. Banyak banget project EBT yang akhirnya gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena cost di awal tuh mahal banget dan gak ada technical support yang kuat. We cannot just jump into transition tanpa a solid plan.
Kalau nggak ada perencanaan yang matang, ya akhirnya cuma buang-buang resource. Jangan sampai idealisme kita soal green energy bikin kita lupa sama realita di lapangan. Because at the end of the day, sustainability itu nggak cuma tentang mimpi, tapi juga tentang how realistic and applicable the solutions are. Nah, sebenarnya aku setuju banget dengan statementnya Rahel tadi. Kalau misalnya emang transisi ini tuh nggak instan, butuh jangka waktu yang panjang gitu loh. Karena kayak tadi juga dibilang sama Dewi, kalau kita nih meraba-raba gitu kan, trial dan error. Tapi menurutku dengan kita tahu kalau misalnya transisi ini nggak instan dan dia butuh waktu yang panjang, ya kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, kita harus mulai kapan gitu loh. Nah, menurutku juga energi baru terbarukan ini tuh sekarang tuh udah jauh lebih murah daripada tahun-tahun yang lalu gitu. Bahkan dari 10 tahun yang lalu. Kalau misalnya sekarang kita bandingkan dengan PLTU batubara, itu lebih murah energi baru terbarukan. Jadi menurutku dari segi biaya juga kayaknya lebih efisien ya. benar, berarti. lebih efisien karena kan dari semakin maju zaman maka banyak yang berubah kan. Iya, benar. Dan sekarang tuh karena energi baru terbarukan juga udah banyak gitu loh aplikasinya, itu tuh nggak semahal dan sesusah itu buat kita lakuin. Jadi menurutku ya kayaknya itu harus kita cobain mulai dari sekarang. Kayak nggak usah mikirin biaya deh kayak gitu. Iya. Karena biayanya ternyata nggak yang kan dulu kalau jadi problemnya tuh kayak mau EBT biayanya mahal segala macam gitu, ternyata biayanya tuh enggak semahal itu ya berarti. Ya benar, bahkan di beberapa wilayah Indonesia itu pun sumber-sumber energi terbarukan tuh lebih murah daripada PLTU batubara. Jadi menurutku ya dibandingkan dengan energi fosil lebih oke kan. Iya, dan kadang tuh kita lebih fokus kayak cenderung fokus banget sama cost-nya dibandingkan dengan return yang kita dapat. Iya, benar Karena kalau banget. misalkan hitung-hitungan kasar aja, kita pun juga ngeluarin biaya banyak kan buat kayak reklamasi area pasca tambang gitu misalkan, Betul. atau mungkin area-area hutan yang rusak untuk pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya. Itu pun efeknya akan ke kita lagi. Kalau misalkan di Indonesia sendiri udah jadi nggak produktif, tentunya itu berpengaruh kan di banyak sektor. Jadi aku rasa perlu untuk difokuskan ke renewable energy ini, mengingat return yang kita dapatkan nggak hanya dari sekarang tapi juga ke depannya. Kita mau dong untuk Indonesia ini tetap sustain. Kita mau baik kita penerus ya, Mbak. Benar. Betul. Kalau misalkan dengan kondisi yang sekarang, kira-kira bisa bertahan berapa lama? Kayaknya nggak cukup lama ya untuk. Tapi kita makin banyak ya. Benar banget. Warga masyarakatnya itu makin banyak, sangat banyak. Iya, kalau misalkan masyarakatnya tambah banyak, tapi lahan produktifnya juga kurang, jadi kita solusinya nanti akan cenderung ke impor Kurang. terus kan. Benar. sih. Dan menurutku juga investasi kita di EBT itu bukan cuman soal energi doang, tapi juga Oke. bisa jadi lapangan kerja tahu. Kan Apa itu sekarang contohnya? sekarang tuh Gimana industri-industri nih? tuh udah banyak kan Tutup. yang ya, dan banyak juga yang beralih ke energi terbarukan. Dan menurutku itu bisa menjadi ladang pekerjaan juga. Jadi kayaknya baru mengurangi bener sih. pengangguran ya. benar. Karena itu tadi kayak di Indonesia kan masih baru, Iya. ibaratnya untuk market buat Lebih gede renewable dong. energy ini tuh masih sangat luas Betul. dan peluangnya juga banyak. peluangnya itu bisa Benar-benar. untuk hampir di semua sektor. Maksudnya nggak harus ke fokus ke teknik atau mungkin ke ekonomi, banyak Semuanya yang kebagian lain. Iya gitu. gitu. Benar sih, oke, setuju banget. Oke, tapi ada yang bilang nih buat negara kita nih, terus kita Indonesia ya, dengan pemerintahan kita sekarang gitu, menurut kalian tuh EBT itu terlalu mahal nggak kalau kita implementasikan di negara kita tercinta ini? Oke, aku jawab duluan ya. Boleh. Kalau ditanya mahal nggaknya tuh aku jadi keinget aku dulu pernah ikut lomba tentang simpelnya tuh kayak dia kita kayak buat standar Oke. nasional yang ngadain tuh SNI. Jadi kita buat kayak standar-standar yang karena waktu itu trennya adalah electric vehicle, mobil listrik nih. Oke. Nah, karena waktu itu masih baru dan SNI-nya tuh kayak masih belasan even, kayak masih belasan, masih dikit banget. Kalau sekarang kalau nggak salah udah kayak 48 atau udah berkembang lah Oke, selama yes. 4 tahun terakhir ini. Nah, di situ tuh mereka tuh buka buat kayak apa sih opini masyarakat nih tentang kayak standar-standar buat electric vehicle nih ada apa aja gitu. Ya walaupun aku nggak menang waktu itu, tapi setidaknya yang aku Kamu dapetin mencoba.
yang aku That's dapetin true. adalah kayak oke, ternyata buat parameter standar itu tuh kita perlu parameter-parameter yang detail ya, yang kayak juga perlu di-adjust dengan kebutuhan di negara itu sendiri. Kalau kesulitannya atau tadi ngomongin biaya kan, Iya, ngomong biaya. kalau di electric vehicle sendiri kita bisa lihat sekarang memang terlihatnya apa ya, kayak reachable lah buat yang di kota. Tapi kalau kita lihat di Desa. geografis Indonesia yang memang jauh, kebanyakan di desa, Betul. itu kan cukup aksesnya sulit ya, Benar bisa banget. dibilang sulit. Bahkan gas station apa namanya, buat station buat electric vehicle ini kan juga masih terbatas. Dan aku juga baru tahu kalau electric vehicle itu juga perlu kayak jalanan khusus sebetulnya. Berarti nggak bisa sembarangan jalan gitu. Iya kan, ada nggak sih yang kayak negara emang dia ada fokus khususnya. Kalau di kita ya masih sulit gitu. Jadi memang barrier to entry di sektor ini tuh besar. Tapi tadi returnnya pun juga sepertinya besar gitu, dengan dengan potensi-potensi yang bisa dihasilkan di renewable energy. Kalau dari aku gitu sih. Oke. Nah sebenarnya betul juga ya kayak yang dibilang sama Dewi tadi. Kalau misalnya kita compare pun energi terbarukan dengan energi fosil ini tuh kita nggak bisa lupa gitu kan. Tadi kayaknya yang kita bahas tuh cost aja kan, yang kalau misalnya kita coba transisi energi kayaknya bakal mahal banget gitu. Nah tapi itu sebenarnya kita tuh lupa gitu loh, kalau misalnya pada saat memakai energi fosil itu tuh ada biaya yang harus kita keluarkan juga, baik dari segi lingkungan maupun dari segi kesehatan. Kayak energi fosil ini tuh bikin krisis iklim, dan menurutku itu sangat merugikan kan. Jadi kalau misalnya di compare dari segi cost juga kayaknya energi fosil juga bukan suatu pilihan yang baik gitu loh. Dan salah satu keuntungan dari energi terbarukan itu kan jangkanya panjang dan dia tuh ramah lingkungan kan. Bener-bener. Jadi menurutku kalau di compare kayaknya energi terbarukan Sama lebih aja baik ya gitu loh. jatuhnya, Iya benar Cuma kita banget. nggak nyoba hal baru sebenarnya. Betul. Dan dari segi lingkungan pun dia oke banget kan. Bener sih. Gitu. But the real question is, gimana dengan masyarakat kecil? Not everyone can just go out and install solar panels or buy the let's clean technology. Itu kan mahal banget ya. That's why subsidies tuh have to clear and accessible. Karena kalau enggak, yang bakal diuntungkan ya cuma big industries. Sementara rakyat kecil tuh malah ketinggalan. And that's not what just transition should look like. It has to be inclusive, fair, and actually reachable for everyone. Iya, benar. walaupun sekarang juga sebetulnya pemerintah itu banyak kebijakan-kebijakan yang pro ya terhadap renewable energy ini, kayak masih banyak insentif buat mendorong masyarakat itu tadi bergerak ke renewable energy. Nah aku setuju sebenarnya yang dibilang sama Rahel tadi, kalau misalnya dalam transisi energi ini kita nggak bisa cuman mikirin mungkin orang-orang di perkotaan, tapi juga kita harus mikirin kan masyarakat kecil dan yang di desa itu gimana. Nah menurutku menolak EBT ini tuh bahkan bukan jadi solusi gitu loh untuk memikirkan mereka. Malah menurutku dengan kita bisa membuat berbagai macam gerakan-gerakan itu tuh malah lebih membantu gitu loh. Kayak kita tuh juga butuh bantuan dari segi pemerintahan. Contohnya kayak aturan-aturan yang lebih mengikat tentang renewable energy ini. Terus pemerintahan itu juga bisa bantu buat edukasi dan segala macam, ataupun bantuin bikin panel surya ke pedesaan. Menurutku itu bahkan jadi solusi yang lebih oke daripada kita menolak mentah-mentah untuk transisi energi. Benar-benar setuju. Daripada kita nunggu-nunggu ya. Iya. Kita coba dulu aja deh ini. Karena kalau nggak dicoba-coba nggak mulai-mulai ya di Iya, Indonesia benar. ini. Padahal dia punya impact yang sangat besar gitu, dan jauh banget dari fosil. Dan kalau kita Gimana sih? Ayo siapa duluan? Saking excitednya sih, emang bener seru banget. Dan kalau misalnya kita nggak mulai itu kapan lagi, kayaknya rugi banget gak sih nanti Iya, benar. negara-negara Kita lain tertinggalan terus. iya ketinggalan banget. Nanti negara-negara lain tuh udah settle tapi kita tuh masih ngeraba-raba, kayaknya Masih mau mencoba ini. sangat merugikan ya gitu. Dan rugi di biaya juga di kita. Yes, benar sih, Betul. setuju. Oke, kita lanjut nih, keren banget tau. Keren banget. Ya, berarti kita kan gak kekurangan. Kita kan EBT itu cocok buat negara maju yang punya modal besar gitu. Karena tadi
prasangka basicnya kayak gitu. Mereka mikir EBT ini cuman buat negara-negara yang maju gitu, buat negara-negara yang punya biaya gitu, sedangkan kita kan masih negara berkembang. Nah menurut kalian gimana itu? Kayak negara di Islandia, Norwegia, Albania itu 90% mereka udah gunain listrik dari sumber EBT. Of course, that's the reality we have to face. Negara-negara maju udah punya everything, like technology, skill, human resource, and of course big capital. Meanwhile, kita di sini masih punya banyak PR, mulai dari research yang harus lebih serius, sampai public education biar masyarakat tuh ngerti kenapa transisi energi itu penting. So yeah, it's not just about catching up, but also about building our own foundation for the future. Nah benar, tapi mungkin kalau soal modal dan teknologi mungkin negara maju itu lebih duluan ya, kayak mereka Iya. lebih oke banget soal sektor itu gitu. Tapi menurutku sendiri Indonesia tuh punya modal yang gak kalah besar gitu. Kita punya sumber daya yang oke banget. Kita punya matahari yang bersinar sampai sepanjang tahun. Kita juga dimanfaatin. Iya, ya. kita juga Sayang punya banget. angin-angin dari pesisir-pesisir pantai. Terus kita juga punya biomasa kan yang dari limbah pertanian juga, dan itu lumayan oke banget gitu loh. Bahkan menurutku nggak semua negara punya seluruh sektor itu dalam sekaligus gitu. punya sumber daya alam yang bagus gitu Betul ya. banget, dan Bener. terbukti mereka pun bisa kan untuk capai transisi energi ini. Dan yang kayaknya yang menurutku tuh yang kurang dari kita tuh cuman strategi dan kemauan aja gitu loh. Dan kita tuh butuh kolaborasi dari segala pihak, baik dari pemerintahan, dari masyarakat, dari pihak-pihak perusahaan Industri, swasta, industri gitu. Benar-benar. Kalau aku setuju banget sih sama yang udah di teman-teman tim setuju aja nih, kayak dari tadi setuju aja karena keren-keren banget point of view-nya. Dan kalau boleh nambahin, justru itu tuh jadi apa ya, kesempatan kita buat bisa catching up tadi yang udah dibilang sama Rahel, karena ada kan catching up effect gitu. Oh iya. Jadi justru karena gapnya udah terlalu gede dengan negara-negara yang maju. Kalau misalkan kita fokusin ke situ, eskalasi buat Indonesia nih akan kerasanya jauh lebih besar, bahkan lebih besar dibandingkan negara-negara yang udah duluan tadi. Karena kita perlu sadarin juga faktanya memang kita tuh kalah start, dan Udah ya kalah jauh banget iya sih. udah kalah jauh banget. Nah kalau misalkan makin diem ya makin gak kemana-mana gitu. Kapan lagi gitu. Benar, dan kebijakan-kebijakan ini buat juga harus yang good policy dari top down, dan kita sebagai masyarakat, sebagai energizen, nah kita tuh juga harus mendukung transisi energi ini Yes. gitu sih. Oke, sekarang ke topik yang lebih dekat nih, menurut kalian seberapa penting sih kita sebagai generasi muda itu dalam EBT ini gitu? Apa sih yang harus kita lakuin gitu? Kita kan masih generasi muda ini, kalau Betul kita kan banget. seorang pemerintah kita bisa dong ambil ini deh gini-gini gitu. Tapi kita kan masih generasi muda, kita masih penerus. Nah, menurut teman-teman apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Belajar. Wow, Karena kalau gitu. karena Itu paling penting ya. iya, karena menurut aku dengan curiosity yang oke nih, kita tuh justru bisa menyerap apa sih kayak sekarang tuh trennya apa, Iya. kita bisa ngapain. Kita mungkin bisa mapping ke depan 3, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Itu tuh kita harus gimana, ini akan kemana, industri itu mau kemana. Nah ketika kita udah tahu, once kita dapat amanah gitu, misalkan bisa di kebijakan, gak harus di pemerintah, mungkin kita bisa di sektor swasta, tapi kita punya peran yang jauh lebih konkret. Nah once kita dapat itu, kita jauh lebih siap, bukan kayak terus gimana ya, aku harus gimana, jadi bingung sendiri gitu ya. Tapi Iya, kita masih harusnya kita udah betul. tahu jalan ke depannya. Duh, Indonesia nih mau dibawa kemana sih? Iya, Gitu. jadi dengan kita belajar, terus karena konteksnya kita kan juga masih belajar di sini, benar, mahasiswa. mahasiswa. Nah, dengan kita mengoptimalkan kesempatan ini, aku rasa akan jadi salah satu momen penting lah, kayak golden momennya kita nggak sih? benar. Benar, menurut aku Tiketnya gitu. kita banget ya ini buat Iya. hidup. Itu penting Betul. banget karena kita yang bakal hidup di masa depan gitu. Kita generasi muda ini bakal hidup di masa depan, dan anak muda sekarang itu bisa kayak ikut kampanye, terus edukasi kayak yang dibilang sama Dewi tadi. Terus juga jadi salah satu anggota SRI juga termasuk langkah konkretnya sih. Iya, benar. Betul. Jadi sekarang waktu kita bukan cuma peduli, tapi kita beraksi. Betul. Yes. Karena kan kita sebagai generasi muda nih sebagai penggerak juga kan ya, karena Benar. kalau misalnya bukan kita ya siapa lagi gitu. Kayak tadi penting juga yang dibilang Dewi buat belajar, karena buat mengedukasi sesama itu butuh ilmu teman-teman ya kan. Iya, jangan asal gerak-gerak aja ya. Benar. Dan kalau ngomongin soal aksi, kayaknya
masuk ke dalam SRE itu Wow. juga salah satu aksi nggak promosi sih? ya, Iya, bener benar banget. Kita banget. dia sih banyak belajar tentang renewable energy, tentang Iya, EBT gitu. Kita bener juga banget. punya langkah-langkah konkret untuk ngelakuin hal tersebut. Iya, dan karena kita juga dari beda-beda background, Nah, benar. nah, Itu jadi tuh kayak masukin ke kita sekarang ini. iya, jadi kayak point of view-nya apa nih? Beda-beda. Iya, Gitu. tapi kita ambil satu jadi kesimpulan, guys. Exactly, betul banget. SRI itu bukan cuma organisasi, tapi real learning space, tempat buat kita belajar, berbagi, dan juga bergerak bareng. Lewat seminar, various project, sampai cross-campus collaboration, kita berusaha untuk terus edukasi masyarakat tentang clean energy. And at the end of the day, SRI itu bisa jadi platform yang benar-benar ngedorong generasi muda buat jadi bagian dari solusi energi bersih. Because this transition, it's not just about future, it's about us right now. Oke, wah luar biasa banget nih. Obrolan kita hari ini tuh seru banget, insightful Wow, banget. sangat kayak daging ya gitu, ke iya. obrolannya. Sampai nggak kerasa ya. Iya, bener banget. Katanya udah di akhir session, aku udah Iya. gak punya pernyataan lagi, semua udah terjawab komplit, Udah terjawab. sangat-sangat terstruktur. Oke, jadi terima kasih banget buat waktunya teman-teman, semangatnya kayak gitu. Dari pandang kalian yang keren-keren, mungkin kalau nggak ngobrol dengan kalian aku nggak bakal tahu nih EBT itu ternyata udah bisa kita buat replay kayak gitu. Iya. Benar. Dan mungkin Energizen kalau misalkan mau kasih insight juga bisa nggak sih? Iya, kasih bisa pandangan banget. juga di Iya, kolom jangan komentar lupa komen ya. ya, Kalau komen ya, kita ada guys. salah, Iya. jadi silakan Iya, dikoreksi benar. aja nggak apa-apa. Kayaknya Feel free ininya correct kurang aja. deh gitu Iya. kan. Iya. Jadi bisa Kan tambahin menurut di Siapa kolom tuh mau komentar. ngasih data BPS, Iya. nah itu boleh banget tuh, Boleh nggak apa-apa banget. tuh. Iya di situ. Kita bahas di episode Betul. selanjutnya. Benar. Oke. Jadi intinya kita perlu berani mulai, bukan hanya siap, tapi kita juga pelan-pelan bangun kesiapan itu sendiri. Benar, semoga apa yang kita diskusikan hari ini itu bisa jadi pelajaran dan pemantik semangat juga buat teman-teman sekalian, biar lebih semangat lagi nih buat ikut sama-sama transisi energi, apalagi khususnya anak-anak muda kan ya. Iya, benar. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu penggeraknya. Amin. And for all of you listening right now, remember this: whether we agree or not, EBT isn't just an opinion anymore, it's a necessity. Kita nggak lagi treat like trend, because at the end of the day, we all have to role to play di dalam transisi energi ini. Big or small, setiap langkah itu counts. So let's make it happen together. Oke, mungkin itu aja dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you on the next video podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Stay clean, stay curious, and stay Stay renewable. renewable. SRUPNVY. Young energy, infinite possibility. Yeay!